Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Misa Lelun yang akan memaparkan tentang laba dalam mata kuliah teori akuntansi. Baiklah, kita masuk ke slide pertama mengenai definisi laba. Seperti kita ketahui, laba ini dianggap sebagai elemen penting yang dapat merefleksikan kinerja perusahaan sehingga menjadi perhatian para pemakai laporan keuangan. Laba merupakan hasil residual antara pendapatan dikurangkan dengan semua biaya. Tetapi hasil residual ini akan menjadi kerugian apabila biaya melebihi pendapatan yang diperoleh. Laba juga dapat diartikan sebagai hasil imbalan kerja perusahaan atas upayanya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kali ini saya akan membahas mengenai definisi laba menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut IAI, laba didefinisikan sebagai penghasilan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan ini meliputi pendapatan dan juga keuntungan. Sudut pandang laba. Laba dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sisi ekonomi dan akuntansi. Untuk dari sisi ekonomi, laba secara ekonomi merupakan peningkatan kekayaan. Laba juga dapat diartikan sebagai dari sisi ekonomi murni, didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan investor dari hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi seluruh biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Untuk laba dari sisi akuntansi, didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dan biaya produksi. Ini dapat diartikan sebagai perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Di sini terlihat jelas perbedaan antara laba dalam ilmu ekonomi serta dalam ilmu akuntansi ya. Perhitungan laba. Untuk perhitungan laba ini, dalam trader di pasar modal itu berbeda dengan akuntan. Kenapa? Karena perhitungan laba di trader pasar modal itu untuk mencari laba diperoleh dari selisih antara harga jual saham dengan harga jual beli saham. Sedangkan untuk akuntannya itu lebih mementingkan atau lebih melihat pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk pedagang tradisional itu juga perhitungannya labanya berbeda dengan pedagang modern. Kenapa? Untuk pedagang tradisional, kita ambil contoh aja, seandainya pedagang di pasar tradisional berdagang, kemudian kita tanya, berapa labanya per hari, Bu? Pasti mereka akan menjawab, itu biasanya selisih uang yang dia pegang dengan uang yang dia bawa pada saat berdagang. Sedangkan pedagang modern biasanya sudah menggunakan sistem dan sudah menggunakan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencari selisih antara penjualan dengan bebannya sehingga mendapatkan laba. Mengapa kita perlu mengetahui perhitungan laba? Karena laba merupakan informasi penting dalam suatu laporan keuangan, di mana laba itu bisa digunakan untuk yang pertama, perhitungan pajak sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima negara. Yang kedua, menghitung dividen yang akan dibagikan. Yang ketiga, untuk menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat, sebagai peramalan laba
maupun kondisi perusahaan di masa akan datang. Yang kelima, menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi. Yang keenam, menilai prestasi atau kinerja perusahaan. Yang ketujuh, perhitungan zakat. Yang kedelapan, sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. Yang kesembilan, sebagai dasar penentuan kompensasi dan pembagian bonus. Itu adalah kegunaan laba ya. Konsep laba ekonomi. Seperti kita ketahui, laba secara ekonomi merupakan peningkatan kekayaan. Dalam hal ini, laba ekonomi memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah physical income. Di sini, physical income merupakan konsumsi barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Laba physical income ini sulit diukur, namun dapat diperkirakan dengan menggunakan real income. Contohnya adalah ketika seorang mahasiswa itu berangkat ke kampus dengan menggunakan Gojek. Sifat yang kedua yaitu real income. Ini merupakan kepuasan terjadi karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang atau jasa. Ukuran yang digunakan adalah biaya hidup atau cost of living. Contoh dari real income ini, tadi mahasiswa pergi ke kampus menggunakan Gojek, ya kan? Kemudian si mahasiswa tersebut bisa membeli motor. Dalam hal ini mahasiswa tersebut itu namanya mengalami peningkatan terhadap kesenangan fisik dengan membeli motor, sehingga si mahasiswa tersebut ke kampus tidak menggunakan Gojek lagi tetapi menggunakan motor ya. Itu untuk contoh yang real income. Kemudian sifat yang ketiga adalah money income. Hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya mahasiswa yang tadi membeli motor, ya kan? Dia kan tidak naik Gojek lagi ya, karena dia sudah memiliki motor. Si mahasiswa tersebut mencari pendapatan sampingan dengan antar jemput untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini adalah contoh yang namanya money income. Jadi sifat laba ekonomi ada 3, physical income, real income, dan money income. Dalam konsep laba ekonomi terdapat konsep yang namanya capital maintenance atau mempertahankan kemakmuran. Konsep ini menyatakan bahwa laba muncul setelah modal yang dikeluarkan masih ada atau biaya telah tertutupi atau setelah terjadi pengembalian modal. Dalam konsep capital maintenance ini terdapat dua konsep. Yang pertama financial capital, yang kedua adalah physical capital. Dimana kalau untuk yang financial capital itu dalam ukuran uang, sedangkan yang physical capital itu dalam ukuran tenaga beli, ya. Dalam ukuran financial capital itu ada yang namanya money maintenance. Itu dimana laba diukur menurut unit modal keuangan yang diinvestasikan. Laba menurut konsep ini merupakan perubahan net asset dengan menyesuaikan transaksi modal yang dijabarkan dalam satuan uang. Kemudian ada lagi dari financial capital, yang kedua adalah general purchasing power money maintenance ya. Laba ini diukur dengan jumlah unit daya beli yang sama. Laba yang menurut konsep ini adalah perubahan net asset setelah disesuaikan transaksi modal yang diukur dengan tenaga beli yang sama. Untuk ukuran physical capital ya, ini terdiri dari yang pertama productive capacity maintenance. Modal fisik diukur dalam
jumlah unit uang. Kapasitas produksi diartikan sebagai kapasitas fisik dan kapasitas untuk berproduksi. Ini sama dengan konsep akuntansi, yaitu current value accounting. Ya. Kemudian yang kedua adalah general purchasing power money maintenance. Ini untuk konsep yang ini diukur dengan unit tenaga beli yang sama. Kapasitas produksi fisik perusahaan yang diukur dalam unit tenaga beli yang sama dipertahankan dan dipelihara. Kemudian mengenai konsep laba akuntansi. Seperti kita ketahui, laba dari sisi akuntansi merupakan selisih antara harga jual dan biaya produksi. Dalam hal ini, laba akuntansi memiliki sifat antara lain, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Ini maksudnya prestasi suatu perusahaan itu adalah mendapatkan laba setiap periodenya. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Maksud dari prinsip pendapatan atau revenue ini sesuai dengan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga laba di sini maksudnya laba yang sesuai dengan pendapatan yang diterima perusahaan, sesuai dengan kegiatan perusahaannya. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya atau expense dalam bentuk biaya historis. Kenapa historis? Karena beban tersebut sudah terjadi ya, sehingga beban tersebut nanti yang bisa meminimalisir atau memaksimalkan laba dari suatu perusahaan. Yang kelima adalah laba akuntansi menghendaki adanya penandingan atau matching antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Selanjutnya mengenai keunggulan laba akuntansi. Yang pertama, laba akuntansi bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif, dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual yang didukung bukti objektif. Yang ketiga, laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme. Dalam arti akuntansi tidak mengakui perubahan nilai tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi. Yang keempat, laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian, terutama pertanggungjawaban manajemen. Kelemahan laba akuntansi. Pertama, laba akuntansi gagal mengakui kenaikan aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode karena prinsip cost historis dan prinsip realisasi. Tadi di awal saya sudah menjelaskan tentang prinsip konservatisme, sehingga dalam hal ini kita tidak dapat menunjukkan laba yang belum direalisasi. Itu kelemahan pertama. Kedua, laba akuntansi yang didasarkan pada cost historis mempersulit perbandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan cost dan metode alokasi. Jadi ini dalam suatu perusahaan, perbandingan biaya tahun sebelumnya dan sekarang itu berbeda-beda dari masing-masing divisi, kecuali kalau kita bicara tentang biaya tetap. Tapi kalau biaya variabel, maka akan sulit yang dijadikan perbandingan. Itu kelemahan kedua. Ya, kelemahan ketiga, laba akuntansi yang didasarkan prinsip realisasi cost historis dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan. Jadi data sekarang sama data tahun sebelumnya itu pasti berbeda.
cost historis ya, ini berarti data yang lama harus dicantumkan dalam laporan keuangannya. Jadi ini bisa menyesatkan, itu kelemahan yang ketiga. Yang keempat, konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas dalam akuntansi. Yang kelima, standar akuntansi yang diterima umum masih mengandung berbagai cara yang berbeda-beda dan mengandung ketidakkonsistenan baik antar perusahaan maupun dalam satu periode tertentu. Yang keenam, perubahan tingkat harga telah mengubah arti laba yang diukur berdasarkan nilai historis, sehingga perubahan nilai uang atau tingkat inflasi belum diperhitungkan untuk keputusan jangka pendek. Yang ketujuh, kurang bermanfaat untuk keputusan jangka pendek. Yang kedelapan, informasi lainnya di luar data historis dinilai lebih bermanfaat bagi investor dalam pengambilan keputusan. Yang kesembilan, kurangnya informasi fisik dan perilaku yang membuat informasi laba semakin meningkat. Jadi ini adalah 9 kelemahan laba akuntansi. Pengukuran dan pengakuan laba. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Maksudnya di sini harus berdasarkan jumlah rupiah berapa yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian pengakuan terhadap laba apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Maksudnya di sini karena perusahaan mendapatkan keuntungan, maka aktiva kita akan meningkat di sisi neraca, sehingga aset kita itu bertambah. Perbandingan laba akuntansi dan laba ekonomi. Ini adalah perbandingan laba akuntansi dan laba ekonomi. Laba akuntansi berbeda dengan laba ekonomi karena ada perbedaan konsep dasar yang dianut. Laba akuntansi di sini terlihat dilandasi oleh konsep kontinuitas usaha, di mana memandang aset sebagai sisa potensi jasa, sehingga cost historis menjadi basis pengukurannya. Sedangkan laba ekonomi dilandasi oleh konsep likuidasi yang melihat aset sebagai simpanan atau persediaan nilai setiap saat, sehingga nilai sekarang menjadi basis pengukurannya. Baiklah, sampai di sini pemaparan saya mengenai laba dalam mata kuliah teori akuntansi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.